Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air yang dimuliakan Allah, kita tidak lupa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang sudah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas kita masih bisa menjalankan peribadatan kita, dan kita masih bisa melaksanakan seluruh amal-amal soleh kita di dunia ini sebagai bekal nanti di akhirat. Maka ini adalah sebuah karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat UIM, jangan lupa senantiasa bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang dilahirkan ke dunia ini, manusia yang terbaik yang diberikan kepada umat manusia untuk menjadi petunjuk kepada umat manusia dan membebaskan manusia atau membawa manusia minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan menuju cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa saat yang lalu ya, atau beberapa tahun yang lalu ya, kita dihebohkan dengan gerakan seks bebas, gerakan tanpa nikah. Begitu banyak anak-anak muda yang mereka tidak mau menikah ya, mereka maunya hidup ya, bisa ke satu rumah, mereka hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Nah, ini adalah sebuah pelanggaran dalam kehidupan beragama, di mana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, ya masyarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, jika kalian diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian menikah. Karena menikah adalah bagian fitrah, bagian sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu adalah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa yang tidak suka dengan nikah maka bukan termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat UIM, hari ini setelah gerakan tanpa pernikahan ya, tanpa pernikahan mereka hidup bersama, hidup satu rumah ya, tanpa ikatan nikah. Hari ini kembali ya, umat Islam ya, diserbu dengan gerakan child free ya, gerakan tanpa anak atau gerakan untuk hidup berkeluarga tanpa kehadiran anak. Tentu ini adalah sebuah hal yang menyimpang daripada tabiat manusia, hal yang menyimpang daripada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan hal yang menyimpang daripada sifat-sifat insaniyah. Karena pada hakikatnya seorang manusia atau seorang makhluk hidup ya, mereka kemudian membina atau mereka berumah tangga, maka salah satu tujuannya untuk mendapatkan garis keturunan. Mereka menikah, maka salah satu tujuannya untuk mendapatkan anak, untuk mendapatkan keturunan yang akan melanjutkan pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan gerakan child free ini ya, gerakan tanpa anak ini jelas bertentangan dengan syariat, dengan Al-Qur'an maupun dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita misalkan lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Baqarah, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fal'ana basiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Maka hendaklah kalian campuri mereka, maksudnya melakukan persetubuhan dengan istri kita, dan ikutilah apa yang telah Allah tetapkan kepadamu. Maksudnya ikutilah atau carilah apa yang sudah Allah berikan, Allah sudah tetapkan kepada kalian semuanya.
Maka para ulama mengatakan bahwa ayat ini berbicara terkait dengan apa ketetapan yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa garis keturunan, berupa anak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan hubungan badan dengan istri kita, ketika kita melakukan hubungan badan dengan istri yang sah, yang kita miliki, yang kita nikahi, maka kemudian carilah ketetapan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya carilah garis keturunan anak-anak yang nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan child free ini adalah gerakan yang menyimpang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Gerakan yang jauh dari tuntunan syariat, karena syariatnya adalah kita diperintahkan untuk mendapatkan keturunan dan sebagaimana yang tadi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Tazawwadu waduda wal waluda." Dikatakan Rasulullah SAW, nikahilah perempuan, ya, perempuan yang memiliki sifat penyayang, yang memiliki sifat atau cintanya mendalam. Kemudian dikatakan Rasulullah SAW, waluda, dan dapat mempunyai anak atau dapat mempunyai garis keturunan. Fa inni mukasirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Ya. Jadi sesungguhnya dengan kita menikahi perempuan yang memiliki atau yang bisa mendapatkan keturunan banyak dari perempuan tersebut, karena kata Rasulullah SAW, fa inni mukasirun, sesungguhnya aku nanti akan berbangga dengan banyaknya garis keturunan, dengan banyaknya umat, dengan banyaknya umat Rasulullah SAW di yaumil qiyamah, di depan para anbiya atau di depan para nabi-nabi yang lain. Maka ayat ini maupun hadis ini memerintahkan atau anjuran dari Rasulullah SAW terkait dengan perintah untuk memperbanyak anak-anak kita semuanya. Anak-anak yang dilahirkan dari biologis kita, bukan anak-anak yang memang dilahirkan dari ideologis kita. Meskipun kita paham nanti ya, anak itu ada yang memang dilahirkan dari biologis kita, yang memang garis keturunan kita, dan ada anak yang memang dilahirkan dari ideologis, misalkan kader dakwah lah seperti itu ya. Nah, dalam perintah ini ya, baik Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah maupun hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, maka syariat itu memerintahkan untuk memperbanyak anak, untuk memperbanyak garis keturunan yang nanti akan melanjutkan estafet pengabdian kita, yang akan melanjutkan ya, melanjutkan bentuk-bentuk peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan meneruskan perjuangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau dalam hadis tadi dikatakan Rasulullah SAW mengatakan bahwa nikahilah perempuan yang memiliki rasa sayang yang besar, memiliki rasa cinta yang besar, dan memiliki potensi untuk memiliki anak yang banyak. Karena Rasulullah SAW akan berbangga terhadap umatnya di depan para nabi di akhirat nanti. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, gerakan child free ini jelas menyimpang dari ketetapan syariat. Maka kalau umat Islam haram hukumnya untuk mengikuti gerakan ini, ya. Umat Islam itu haram hukumnya untuk mengikuti gerakan bebaskan tanpa anak, ya. Hari ini gerakan itu kelihatannya muncul tahun 2000-an di Eropa ya, didukung dengan teknologi kedokteran yang mulai adanya alat kontrasepsi, sehingga pemuda-pemuda hari ini, anak-anak muda hari ini, mereka misalkan mereka hubungannya tanpa dilandasi pernikahan, hubungannya hubungan terlarang atau haram. Nah, kemudian setelah mereka bersama, mereka juga membebaskan adanya kehadiran anak yang mereka bisa cegahlah ya. Misalkan dengan alat kontrasepsi, tentunya nanti dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan child free ini adalah gerakan yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala karena menyalahi sunnatullah ya, menyalahi sunnatullah dan menyalahi fitrahnya manusia ya. Fitrahnya manusia adalah menikah ya. Fitrahnya manusia adalah mempunyai garis keturunan. Jadi kalau ada orang yang kemudian mereka tidak mau menikah, maka dia menyimpang dari fitrahnya. Ada manusia yang tidak mau mempunyai garis keturunan atau tidak punya anak, maka dia menyimpang dari fitrahnya sebagai manusia ya. Dan yang kedua, biasanya gerakan child free ini ya, gerakan tanpa anak ini biasanya ya
tumbuh di anak muda yang memang secara materi itu belum mapan, sehingga banyak kekhawatiran. Banyak kekhawatiran, nanti kalau punya anak bagaimana rizkinya, ya. Nanti kalau punya anak bagaimana kehidupannya dan yang lainnya. Yang dikhawatirkan adalah rizkinya. Yang dikhawatirkan mereka nanti, ya, tidak mempunyai rizki untuk anak-anaknya. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Sesungguhnya tidak ada satu binatang melata pun melainkan sudah Allah tetapkan rizkinya. Ini jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Binatang melata pun maka Allah sudah tentukan rizkinya, apalagi manusia. Ya. Kalau kita lihat misalkan dari perilaku-perilaku hewani, kita melihat misalkan cicak, ya, cicak itu tidak bisa terbang, tapi rizkinya atau makanannya adalah nyamuk. Nyamuk itu adalah hewan yang bisa terbang. Tapi dalam sejarah belum kita temukan dalam sejarah itu ada cicak yang kelaparan karena tidak bisa makan. Atau misalkan cicak terkena busung lapar karena tidak mendapatkan nyamuk untuk makanannya. Tidak pernah kita temukan. Maknanya semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rizki setiap makhluk itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Ar-Razzaq, Allah itu yang memberikan rizki kepada setiap makhluk hidup, termasuk anak-anak kita. Ya, jadi kekhawatiran itu adalah kekhawatiran yang tidak berdasar, karena pada hakikatnya Allah akan memberikan rizki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya. Jadi ada apa namanya? Ada pepatah atau ada yang diyakini manusia, ya, dua keyakinan, ya, yang ini dua-duanya kelihatannya keliru, ya. Misalkan ada yang pertama mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Ini juga kelihatannya pemahaman yang keliru. Ada yang mengatakan takut anak, taruhlah misalkan seperti ini, ya, aliran atau pemahaman child free, ya, takut adanya kehadiran anak karena khawatir terkait dengan rezekinya. Dua-duanya keliru, dua-duanya salah. Yang betul adalah setiap anak yang lahir ke dunia ini mereka punya rezekinya masing-masing, dan itu semuanya sudah dijamin, sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala taqtulu auladakum khasyatul imlaq nahnu narzuqukum wa iyyakum. Ya, dan janganlah kalian membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Karena Allah katakan, kamilah yang memberikan rizki kepada kalian dan kepada anak-anak kalian. Ya. Jadi jangan pernah nanti ketika punya anak, misalkan banyak juga, ya, ibu-ibu muda, pasangan-pasangan muda, ya, karena khawatir anaknya tidak mempunyai rizki, kemudian anaknya dibuang ke tong sampah, yang akhirnya anaknya meninggal. Anaknya dibuang ke selokan, yang akhirnya anaknya meninggal. Biasanya anak-anak muda seperti ini lahirnya anaknya atau hadirnya anaknya itu dari pergaulan bebas, dari seks bebas. Mereka melakukan seks dan kemudian mengandung, ya, perempuannya, dan mereka tidak mau bertanggung jawab terhadap hasil perbuatan mereka dan kemudian menggugurkan anaknya, disebabkan biasanya faktor yang paling utama menentukan itu selain malu, ya, punya anak di masyarakat sebelum nikah. Yang kedua adalah karena mereka takut. Karena mereka takut anaknya ini akan membawa kesusahan kepada mereka, karena mereka tidak punya atau belum mapan dari segi penghasilan. Maka Allah garansikan dalam ayat ini, wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena kalian takut miskin. Ya, nahnu narzuqukum wa iyyakum, sesungguhnya kamilah yang akan memberikan rizki kepada mereka, kepada anak-anak kalian dan kepada kamu juga. Jadi gerakan child free ini adalah gerakan yang tidak berdasarkan pedoman atau syariat yang benar daripada Islam. Ya, gerakan child free ini adalah gerakan yang jauh daripada ajaran agama. Bisa jadi mereka bergabungnya bukan karena pernikahan. Hari ini ketika mereka sudah bersama, mereka juga tidak mau adanya kehadiran anak. Ya, jadi mereka ini biasanya disebabkan karena mereka takut, ya, takut dengan rizki terhadap anak-anaknya, takut dengan kemiskinan, takut dengan kesengsaraan dan kesusahan-kesusahan lainnya. Ya.
Yang kemudian yang menjadi sebab munculnya gerakan child free ini atau tanpa anak ini adalah mereka tidak mau direpotkan dengan anak-anak, dan mereka beralasan mereka tidak suka dengan anak-anak. Ya. Mereka tidak mau direpotkan dengan anak. Tentunya ketika anak lahir perlu diurus, ya, perlu kemudian diasuh, perlu diberikan pendidikan yang baik. Mereka biasanya enggan. Mereka mau hidupnya bebas-bebas saja, senang-senang saja. Mereka tidak ingin dibebankan kesusahan-kesusahan seperti itu. Ya, mereka ingin hidupnya ya menyenangkan saja, tidak ada beban apapun. Ya. Dan yang berikutnya, mereka tidak suka dengan anak-anak. Ya. Dan ini juga agak menyimpang, ya, agak menyimpang dari ketentuan syariat. Karena secara fitrah itu manusia itu pasti dekat atau suka dengan anak-anak. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW sangat suka dengan anak kecil, ya, dengan anak kecil, sehingga dalam hadis, kalau kita lihat dalam hadis riwayat Bukhari itu dari Usama bin Zaid, dia mengatakan bahwa ketika satu kesempatan Usama bin Zaid ini duduk dalam pangkuan pahanya Rasulullah SAW, paha yang satunya, kemudian dia menempatkan Hasan, ya, Hasan ibn Ali, Hasan anaknya Ali cucu Rasulullah SAW, di paha yang lainnya. Jadi di paha yang satu duduk Usama bin Zaid, di paha yang satunya duduk Hasan ibn Ali. Ya. Kemudian Rasulullah SAW memeluk mereka, memeluk kedua anak kecil itu dan berdoa, ya Allah, tolong kasihanilah mereka karena saya berbelas kasih kepada mereka. Ini adalah sebuah cerminan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang dekat dengan anak-anak. Ya. Rasulullah SAW adalah orang yang akrab dengan anak kecil. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat menyayangi anak-anak kecil. Ya. Lalu kalau kita hari ini mencoba meniru apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, meniru apa yang diucapkannya, meniru apa yang diperbuatkannya, meniru apa yang sudah ditetapkannya, maka hari ini kita juga meniru Rasulullah SAW, yaitu dengan dekat dengan anak-anak kecil. Karena itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dan gerakan child free ini sangat menjauh dari anak-anak, dan mereka tidak mau adanya kehadiran anak-anak karena mereka tidak suka dengan anak-anak, mereka enggan mengurus anak-anak, bahkan mereka tidak mau direpotkan dengan kehadiran anak-anak. Maka sahabat UIM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gerakan child free ini adalah gerakan yang menyimpang, ya, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari syariat, menyimpang daripada ajaran Islam, menyimpang dari apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Maka saya sampaikan kepada umat Islam semuanya, kepada sahabat UIM, ya, saudara-saudaraku sebangsa dan senegara, anak adalah aset kita, anak adalah aset negara kita, anak adalah aset agama kita. Maka kita jauhi gerakan child free ini dan kita berusaha kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kalau anak muda sudah mempunyai kemampuan, maka falatazawwaj, maka hendaklah kalian menikah. Dan ketika menikah, maka jika Allah berikan keturunan, maka didiklah anak-anak kita. Jangan jauhi anak-anak kita, dan kemudian jangan berusaha menghindar dari kehadiran anak-anak kita. Karena banyak saudara-saudara kita yang hari ini kemudian belum diberikan keturunan dengan ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang kemudian diamanahkan anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena anak ini adalah anak yang bisa jadi nanti akan membebaskan dirinya, akan memberikan kebaikan kepada dirinya di dalam kehidupan dunia maupun dalam kehidupan akhirat. Maka sahabat UIM, tolak child free, ya, kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah, yaitu memperbanyak anak, memperbanyak garis keturunan yang nanti Rasulullah sendiri akan berbangga-bangga dengan umatnya, dengan keturunannya yang akan Rasulullah banggakan di depan para nabi yang lainnya di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.